Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah pragmatik. Apa itu pragmatik? Pragmatik adalah cabang linguistik yang membahas cara manusia berkomunikasi dan interpretasi dari komunikasi manusia. Berkomunikasi berarti memahami orang lain menggunakan konteks atau pengetahuan. Efektif atau komunikatif didefinisikan sebagai dipahami oleh pendengar atau pembaca sesuai dengan maksud pembicara atau penulis. Misalnya, kalau ada seseorang yang bertepuk ketika ada tukang sate lewat dan tukang sate itu memahami isyarat tepukan itu bahwa orang yang bertepuk itu memanggilnya, maka tepukan itu bisa dikatakan komunikatif. Tetapi apabila seseorang bertepuk saat seorang pedagang sate lewat dan pedagang sate itu tidak memahami arti tepukan itu, maka tepukan itu dianggap sebagai tidak komunikatif. Akal manusia memahami majas, misalnya satire. Satire seperti "Selamat pagi keluargaku tercinta, mari kita mulai pagi ini di grup media sosial dengan merundung atau membuli, menggibah atau memfitnah pemimpin. Semoga amal ibadah kita menjadi maslahat, bermanfaat dan tidak hangus di jalan karena gibah atau fitnah. Mudah-mudahan perjuangan kita menjatuhkan pemimpin akan dikenang kelak oleh anak cucu kita." Peserta lomba pidato pertama, silahkan maju. Perkenalkan dulu namanya. Ini adalah sebuah ungkapan satire yang sebenarnya adalah larangan bagi seorang untuk merundung, menggibah atau memfitnah, misalnya kepada Anies atau Jokowi atau pemimpin yang lain. Contoh satire yang lain misalnya penghapusan peta Palestina di Google Map yang miskin tanggapan publik merupakan salah satu keberhasilan para mujahidin. Keberhasilan di sini adalah suatu satire. Memang dikatakan berhasil, tetapi sebenarnya ini adalah suatu kegagalan. Mujahidin di sini pun merupakan satire karena mereka misalnya berjuang dengan membunuhi saudara-saudaranya, membunuhi orang-orang yang tidak bersalah, membunuhi orang-orang beragama. Tidak membunuhi orang-orang jahat, tetapi bahkan membantu orang-orang jahat mencapai tujuan-tujuannya. Ini adalah sebuah satire, dan satire seperti ini bisa dipahami oleh akal manusia. Dalam pragmatik juga bisa dipahami seseorang, misalnya ketika ada tuturan seorang tua berkata kepada anaknya, "Bisakah kamu memperbaiki genting yang bocor?" Maka tuturan ini tidak semestinya hanya dijawab ya atau tidak, tetapi seorang yang menjawab pertanyaan seperti itu, "Bisakah kamu memperbaiki genting yang bocor?" harus mempunyai visi tentang mencari tangga, mencari genting atau membeli genting, merapikan lagi setelah pekerjaan-pekerjaan selesai, dan merapikan berkas-berkas perbaikan. Jadi orang tua bisa mengajari anak-anaknya isyarat. Orang tua bisa mengajari anak-anaknya untuk memahami isyarat-isyarat. Jadi orang tua mengajari anaknya
untuk memahami isyarat. Orang tua semestinya tidak harus berteriak atau memaksa, membentak atau memarahi anaknya. Orang tua tidak boleh memaksa anaknya, melainkan harus membuat anak-anak memahami isyarat-isyarat yang disampaikan oleh orang lain. Isyarat seperti ini diajarkan oleh orang tua bahkan sedini mungkin, jauh sebelum anak-anak masuk ke sekolah. Juga pada peristiwa cinta, seringkali cinta diungkapkan dengan isyarat. Dalam Islam, melamar pun cukup dengan isyarat. Kemudian, jawaban dari lamaran itu pun cukup dengan isyarat. Oleh karena itu, seorang lelaki selayaknya tidak berbicara gombal yang berakibat ia dianggap gombal dan tidak akan dipercaya. Dikatakan bahwa orang yang berakal itu memahami isyarat. Orang yang berakal itu berupaya memahami isyarat. Orang-orang yang berakal selalu berupaya menggunakan akalnya untuk memahami isyarat-isyarat. Akal manusia mampu memahami isyarat-isyarat itu. Seorang penutur semestinya berupaya agar tuturannya itu dipahami oleh orang lain sesuai dengan maksudnya. Dan seorang pendengar pun mesti berupaya memahami maksud pembicara. Pendengar memahami isyarat. Isyarat merupakan makna yang tersirat dalam tuturan dan bukan semata-mata yang tersurat atau yang diucapkan saja, tetapi ada sesuatu yang dibalik dari tuturan itu. Pada masa sekarang, seseorang pun berupaya memahami tuturan-tuturan Nabi, menafsirkan ucapan Nabi, menafsirkan perbuatan Nabi, dan pembenaran-pembenaran Nabi. Walaupun begitu, penafsiran seseorang juga bisa saja keliru atau salah. Jika seseorang berkata pohon, rumah, mobil, dan sebagainya, maka tuturan pohon itu bisa saja ada dalam benak pendengarnya, ada dalam benak orang-orang. Jadi tuturan pohon itu adalah berupa tuturan, dan yang kedua ada dalam alam pikiran. Ini adalah alam pikiran. Ini adalah alam bahasa. Jadi tuturan pohon ada dalam alam bahasa dan ada pula dalam alam pikiran. Dan yang ketiga, pohon juga ada dalam alam realitas. Alam realitas ini adalah tiga kebenaran, segitiga kebenaran. Jika seseorang berkata tentang naga, mungkinkah naga itu ada dalam pikiran orang-orang? Mungkin saja tuturan naga akan mempunyai bayangan di dalam pikiran orang-orang, misalnya sebagai sebuah ular yang mempunyai sayap, mengeluarkan api, mempunyai kaki, dan tentu mungkin bisa terbang, mengeluarkan api dan juga bisa terbang. Tetapi dalam realitas adakah makhluk seperti itu di dunia ini? Tidak ada. Itu adalah makhluk khayalan, dan itu berarti naga hanya ada pada alam bahasa dan alam pikiran, tidak ada dalam alam realitas. Mengapa manusia memahami bahasa lebih baik daripada komputer atau robot? Pengetahuan apa yang dimiliki manusia yang sukar dibuat programnya untuk robot?
Para pakar meyakini adanya penghubung antara bahasa dengan makna pikiran, dan inilah yang disebut dengan pragmatik. Mungkinkah pragmatik dikembangkan dalam sebuah program komputer dan dikembangkan menjadi suatu robot? Ini adalah pertanyaan yang sampai sekarang menarik untuk menjadi bahan riset dari para ilmuwan. Ada komedi atau seorang komedian yang bermain-main dengan robot. Misalnya seorang komedian mengatakan give me a hand, yang artinya tolong saya, tetapi robot mungkin memahaminya sebagai berikan tangan saya, dan berarti robot tidak bisa memahami makna-makna seperti itu. Selanjutnya ada pembahasan pragmatik yang dibahas oleh George Yule yang punya terbit pada tahun 1996. Yang pertama, pragmatik itu adalah the study of speaker meaning atau membahas makna tuturan. Yang kedua, pragmatik itu adalah the study of contextual meaning, yaitu membahas makna kontekstual. Yang ketiga, pragmatik itu adalah the study of how more gets communicated than is said, atau cara seorang menjadi lebih komunikatif dalam bertutur. Dan yang keempat, pragmatik itu didefinisikan sebagai the study of expression of relative distance, atau tuturan dalam jarak relatif. Pragmatik membahas tentang hubungan kosakata dengan penggunaannya dalam berbahasa. Jika seseorang berkata tentang sebuah mobil, mungkin saja mobil yang dimaksud oleh pembicara akan berbeda dengan yang ada dalam benak pendengar. Jadi, pragmatik membahas kata-kata dan ujaran serta upaya memahami maksud-maksud seorang dari ujaran-ujarannya itu. Misalnya di sini ada seseorang yang berkata tentang sebuah mobil. Mungkin saja mobil dalam benak pendengar berbeda dengan apa yang dimaksud oleh pembicara. Jika seseorang berkata, "Bolehkah saya ke air?" maka itu berarti bahwa seorang ingin buang air kecil atau buang air besar atau hal-hal yang semajarnya yang terkait dengan kamar mandi, dan mungkin tidak bermakna bahwa dia ingin minum. Jika ada tamu yang berkunjung ke sebuah keluarga dan tuan rumah berkata, "Mana air?" maka pertanyaan itu bukan berarti pertanyaan sebenarnya, melainkan suatu perintah untuk membawakan minuman sebagai suguhan. Walaupun tuturannya adalah bertanya mana air, tetapi itu adalah perintah untuk membawakan minuman suguhan. Jika seorang bertamu, si pemilik rumah tidak akan minta disediakan air kepada tamunya, karena selazimnya pemilik rumahlah yang menyediakan air atau menghormati tamu. Jadi, perilaku konteks pembicaraan akan mempengaruhi tuturan. Contoh berikutnya untuk kontekstual adalah tuturan sapaan seperti "apa kabar?" yang bisa dijawab dengan "cuaca hari ini sangat indah". Ini adalah contoh tuturan yang wajar, walaupun sebagian menganggapnya tidak cocok dengan konteks atau situasi. Untuk menjadi lebih komunikatif, seseorang harus bisa memahami komunikasi dengan orang lain. Bagaimana cara seseorang
lebih komunikatif dalam bertutur. Berkomunikatif tadi adalah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Misalnya jika seseorang mengatakan tolong tutup jendela, hal ini berarti bahwa orang ini kepanasan atau ingin agar suara gaduh di luar tidak masuk. Pemahaman seperti ini akan disesuaikan dengan konteks situasinya. Sebagai bagian dari studi ekspresi jarak relatif, seseorang biasanya mengungkapkan tuturan-tuturan yang singkat, seperti tuturan ambillah. Hanya orang-orang dekat saja yang bisa memahami konteks apa ambillah itu, apa barang yang harus diambil, berapa banyak, dan konteks lainnya. Misalnya tuturan kami bersenang-senang akhir pekan lalu. Tuturan seperti ini akan dipahami oleh orang-orang dekat saja. Misalnya saja, siapa yang dimaksud dengan kami? Apakah dia dengan pacarnya ataukah dia dengan temannya? Lalu bersenang-senang seperti apa? Ini juga hanya dipahami oleh orang-orang dekat. Misalnya apakah dia berpesta atau makan-makan atau berpacaran. Orang-orang dekat juga paham kapan yang dimaksud dengan akhir pekan yang lalu. Demikian pembahasan tentang pragmatik, dan ini adalah sejumlah referensi yang bisa disaksikan misalnya dari YouTube atau diunduh atau dari buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.